Garis besar di sini video ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter terbaru yaitu di chapter 1040. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa, kita akan bahas tuntas One Piece untuk chapter terbaru yang menurut saya sangatlah epic ini, yaitu di chapter 1040. Sejujurnya chapter ini dan chapter lalu kegilaannya tuh bener-bener kerasa banget. Karena ya jelaslah pertarungan melawan seorang Yonko. Nah, karena banyak juga nih yang nanya, lah bang, untuk review chapter lalunya mana nih yang 1039? Nah, jadi saya sendiri habis kena musibah nih. Aduh, kayaknya karena kebanyakan bawa panel One Piece langsung di manganya, jadi kena copyright deh. Ya, jadi begitulah video review chapter lalu yang 1039, breakdownnya dan yang lain-lainnya banyak yang hilang. Jadi perlu di-up ulang ya, soalnya kan udah kelewat gitu waktunya. Karena sekarang udah masuk di chapter 1040. Ya, kira-kira menurut kalian gimana nih? Kalian bisa coba tuliskan di kolom komentar ya. Dan oke, di sini mari kita langsung bahas untuk analisis atau breakdown di chapter 1040. Kita mulai dari cover story ya mengenai si darah dingin Germa Double Six tersebut. Saya seneng banget untuk baca judulnya karena Oda bikinnya emang aneh-aneh banget. Germa Double Six si darah dingin. Waduh, yang kalau dilihat-lihat ini dua orang ini, Niji dan Yonji, malah santuy banget ya, udah dikalahkan sama Big Mom dan dipenjara seperti itu. Yang ironis di sini adalah Big Mom terlihat menguasai pertarungan ketika melawan Yonji dan juga Niji, tapi di chapter ini dia malah di bulan-bulanan sama Kid dan Torao. Aduh, kasihan memang si nenek tua tersebut. Ya sebenarnya makin ditunggu banget sih untuk cover story ini karena kita akan mengetahui perjalanan dari Yonji dan juga Niji, terutama pasti akan sangat berhubungan dengan insiden di Whole Cake Island dan tentu saja tentang semua ilmuwan yang ada di Germa Double Six tersebut. Makanya ini akhirnya dipisah sih antara Niji dan Yonji dengan Ichiju, Reiju, dan Judge yang sepertinya mereka lebih pintar lah atau lebih berknowledge. Tapi ya mari kita lihat saja. Dan kita langsung masuk ke chapternya. Sejujurnya di luar apa yang Cloud lakuin bikin lubang besar di Wano pun, dan dari cara dia bisa tag team dengan Kid itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali. Walaupun terlihat keduanya saling berteriak satu sama lain dan egois satu sama lain, tapi mereka benar-benar bisa bersinkronisasi dengan luar biasa baik. Dari cara Tora membuat lubang besar di Onigashima saja dari puncture wile-nya itu berhubungan sekali dengan apa yang akan Kid lakukan dengan mendorong Big Mom agar keluar dari peperangan di Onigashima ini. Jadi emang sepertinya tujuan Kid menggunakan dempangnya itu bukan untuk melukai Big Mom. Makanya di sini Big Mom hanya tersenyum saja menerima serangan dari Kid ini, dan dia bahkan bisa melakukan soul fokusnya. Big Mom ini benar-benar punya fisik yang sangat-sangat kuat sekali. Dia di tengah serangan kuat seperti itu bisa-bisanya memanfaatkan daerah sekitar dan buat orang lain ketakutan di dalam keadaan yang sedang terpojok. Bahkan dia pun mengeluarkan petir hitam seperti ya ini pasti haki lah ya, Hausoku no hakinya. Ini benar-benar nenek tua yang luar biasa. Tapi ya lagi-lagi entah kalian menyadarinya atau tidak, alasan kenapa Big Mom terasa lemah atau ya di perspektif kalian lah. Karena sejauh pertarungan Big Mom berlangsung ini, dia selalu merendahkan kedua bocah tersebut. Dan dia menganggap dirinya tidak sepantaran, dan itulah yang jadi senjata makan tuan alias kelemahan Big Mom ini. Dia menerima semua serangan yang dilontarkan oleh Kid dan Torao dari awal sekali. Pada logikanya, buat apa sih kita menerima serangan di saat kita bisa menghindar? Tapi ya itulah seorang Yonko, kelemahannya mereka keras kepala dan membuatnya akhirnya seperti sekarang. Yang seperti kata-kata Kid juga sebelumnya, bahwa saya yakin semua serangan itu pasti akan masuk. Atau bukankah gunung besar saja jika ditetesi air secara terus-menerus pasti akan bolong juga. Dan inilah konsep yang Kid katakan untuk Big Mom tersebut. Jadi buat yang masih menganggap Big Mom ini lemah, ya mungkin kalian harus lihat lagi bagaimana Big Mom terkena serangan di arc ini. Akhirnya Big Mom sendiri dia harus menerima serangan luar biasa gila dari Babang Torao dengan awak keningnya itu. Yang bahkan ini 3 kali loh. Itu saja
saja sudah bukti sekuat itulah tubuh dari Big Mom. Jadi lagi-lagi Big Mom ini tidaklah lemah. Karena saya sangat yakin sekali serangan dari Puncture Law-nya itu sangatlah OP banget. Dia merusak bagian dalam tubuh dengan efek yang jauh sekali dibandingkan dengan Gamma Knife-nya ketika melukai Doflamingo lalu. Itu pun ketika melukai Doflamingo, organ-organnya sudah cukup rusak. Apalagi dengan awak keningnya ini mungkin bisa benar-benar mati nih jika diberikan kepada Doflamingo. Dan Big Mom yang bisa menahannya selama 3 kali saja. Bahkan di yang ketiganya ini Big Mom sudah tahu seberapa parahnya serangan dari Torao ini. Makanya dia berusaha untuk menghindarnya dengan menyerang Torao terus-terusan. Tapi ya kita lihat sendirilah, Torao dia menahan semua serangan kuat Big Mom agar bisa melancarkan serangannya itu. Yang lagi-lagi di tengah semua itu Big Mom sengaja menerima serangan dari Kid face to face. Jadi ya jelaslah lagi-lagi ini bukan karena Big Mom lemah. Ini 3 kali saya berkata hal yang sama. Dan satu fokus saya di sini adalah Torao dia masih bisa mengeluarkan awak keningnya lagi, padahal sebelumnya dia udah bilang ini sepertinya menjadi serangan terakhir saya. Di sini dia ngeluarin lagi air roomnya atau mungkin Rosinanterum kali ya, maksudnya karena persis seperti Nagi Nomi. Dan ini yang menurut saya cukup menarik. OP-OP yang diambil dari kata dasar operation ini yang terlihat cocok dari room awal buatan Torao. Entah kenapa semakin kesini semakin kita lihat awak keningnya, bener-bener namanya ini OP-OP ya. Jangan-jangan awak kening yang dimaksud oleh Gorosei sebelumnya itu adalah buah iblis milik Law ini. Karena toh dia juga awak keningnya dikeluarkan di arc ini dan dikatakan juga di bagian sini, yang berarti itu masih saling berhubungan satu sama lain. Tapi oke lah, mungkin ini akan kita coba bahas di video lain. Lalu kita masuk ke bagian keadaan seluruh Onigashima. Pasti kita fokuskan adalah ke Babang Zorojuro. Dia sebelumnya dalam keadaan kepala ke atas menghadap ke Grim Reaper, yang bahkan sebelumnya pun kita tidak melihat ada darah di sekitaran Zoro. Tapi di sini yang anehnya kita lihat ada darah di sekitar Zoro dan sekarang dia menghadap ke tanah nih, yang berarti dia mengeluarkan banyak sekali darah dari tubuhnya dan mungkin dari mulutnya, dari yang lain-lain. Yang jadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya Grim Reaper ini dan kenapa dia bisa muncul? Apakah itu hanya halusinasi? Karena sangat aneh sekali jika halusinasi tapi bisa membuat luka fisik kepada Babang Zoro ini. Dan gimana nasib Zoro sekarang? Dia terkapar seakan-akan mati loh, ini benar-benar terkapar tak berdaya. Bahkan Oda sengaja mengambil gambarnya dari jauh tersebut agar kita bisa berspekulasi seperti ini. Ini benar-benar sesuatu yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Ya tapi kalau Zoro mati memang sangat tidak mungkin sih. Cuma ya penasaran aja sih. Dan tentu saja mengenai pertanyaan Big Mom kepada Roger, terutama bagian apakah negeri ini yaitu Wano Kuni menyimpan sebagian jawabannya. Waduh, jadi ingat teori yang pernah saya buat beberapa lama yang lalu sih terkait Wano ini memang bagian dari Ancient Kingdom dan sepertinya bisa di remake sih dengan tambahan pertanyaan baru dari Big Mom di sini. Wadaw. Tapi satu lagi yang pasti dari kata-kata Big Mom di sini terkait Kid dan Torao adalah dia tidak akan pernah memaafkannya. Perkataan yang pernah dia katakan juga kepada Luffy. Waduh, jangan-jangan jadi next arc dengan Big Mom akan tetap ada Torao dan Kid lagi ya. Wah, bakal keren nih kayaknya. Jujur ya dari saya sendiri, jelas fit Big Mom gak akan berakhir di sini. Dia masih punya fit yang terkait Elbaf dan dendamnya lah, lalu juga terkait Luffy lah, dan tentu saja kata-katanya kepada Kaido mengenai Wano Kuni, lebih tepatnya di ibu kota bunga ketika Kaido ingin menurunkan Onigashima di pulau Wano tersebut. Kita tahu kan Oda tentu bukan orang yang buat suatu fit jika hanya akan menguap begitu saja. Ya contohlah lubang yang dibuat Torao di chapter lalu, kenapa dia maksa banget pingin buat lubang sedalam-dalamnya, ternyata buat yang kita lihat di chapter ini. Wah, yang sedalam itu ledakannya aja masih semasif tersebut. Memang tidak terlihat sih, tapi Oda selalu membungkusnya dengan sangat baik sekali, sesuatu yang tidak terlihat tapi sebenarnya sangat terlihat tersebut. Waduh, jadi kayak film No You See Me nih. Dan tentu saja dengan Rod Poneglyph yang tadi saya katakan itu, dan sekarang mana pas banget kan Big Mom dijatuhkan di dekat ibu kota bunga. Yang menurut saya ini akan menjadi fit baru buat Big Mom. Mungkin dia akan mencari Rod Poneglyph milik Kaido di Wano Kuni. Nah, bukankah masih ada bagian yang hilang dari Big Mom di arc ini? Dan tentu saja itu adalah anak yang tertinggal di dasar Wano Kuni. Ingat, Wano Kuni ini bentuknya seperti sebuah tebing, dan dengan lubang yang dibikin oleh Torao ini sangat masuk akal sekali jika nanti dia akan diselamatkan oleh anak-anaknya di bawah sana. Yang pasti bakal kaget juga nih, emaknya bisa dikalahkan. Dan di bagian situ juga ternyata mereka malah mendapatkan Rod Poneglyph, dan akhirnya mereka kabur, dan wadaw, fitnya pasti ini akan sangat pas sekali. Elbaf adalah salah satu yang
yang selalu saya pikirkan. Jika sesuai dengan prediksi kalau Shanks lah orang yang menjaga Elbaf, dimana Kid pula punya masalah dengan Shanks ini terkait dia yang memotong tangan kirinya, maka arc Elbaf akan semakin pas bagi Big Mom untuk balas dendam juga kepada Kid dan Torao. Ya walaupun Torao nggak tahu sih kemana, tapi sepertinya dia bakal terus ngikut ke babang Luffy kita. Dan hal mengejutkan yang sebenarnya menurut saya biasa aja sih mengenai Zunisa yang katanya dia ini dulu nakama dari Joy Boy sebelum membuat suatu kesalahan 800 tahun yang lalu. Nah buat yang bingung, kok Momo bisa tahu sih tentang hal itu? Dimana buat kalian yang sadar, komplotan Kinemon CS itu datang ke Wano Kuni duluan dari Pulau Zou. Dan Momonosuke dia emang sengaja diam dulu untuk bisa mengobrol dengan Zunisa ini. Ya pastilah dari situ dia akhirnya mengetahui sejarah tentang Zunisa dan ke Joy Boyannya tadi. Ya apalagi setelah dia baca jurnal dari bapaknya, dia semakin yakinlah bahwa dirinya tersebut tidak boleh mati terlebih dahulu. Sebenarnya tidak ada yang aneh sih hubungan Joy Boy dahulu dengan Zunisa, karena toh dari timeline pun masih sangat masuk akal kok. Mereka berasal dari Ancient Kingdom lama di abad yang hilang 900 sampai 800 tahun yang lalu. Jadi ya belum ada hal yang bisa ditarik lebih jauh lagi, atau sepertinya memang masih belum kepikiran aja sih. Mungkin jika kalian juga ada punya teori yang terkait hubungan itu, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah jadi itulah untuk breakdown di chapter 40 ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Novel Nomi, telah keluar nih desain baru dari dnm.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya tentu saja Koro Lost atau tersesat yang diomongin pas di babang Zoro. Dimana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini pastinya ada promo pembelian. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta babang Zoro-Joro. Jai. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.